Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita niatkan 3 hal. Yang pertama, kita niat itikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul itikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat itikaf di dalam masjid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita niat thalabul ilmi. Sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh perjalanan yang tujuannya adalah untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Riwayat Imam Muslim. Dan yang ketiga, kita menunggu datangnya sholat berikutnya, sholat isya berjamaah. Ala hadiniyah wa ala kunniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu yang lalu telah kita bahas macam-macam iddah. Iddah itu adalah saat menunggu. Jadi seorang istri yang ditinggal suaminya, baik meninggal maupun cerai, itu kalau mau melaksanakan nikah lagi itu harus melewati masa tunggu yang menurut fikih itu dinamakan masa iddah. Minggu yang lalu telah kita bahas al-mu'taddatu ala durbain. Wanita yang menunggu masa iddah itu ada 2 macam. Yang pertama, al-mutawaffa anha, ditinggal wafat oleh suaminya, yang pertama. Wa ghairu mutawaffa anha, dan tidak ditinggal mati, jadi cerai, ya, cerai atau li'an atau sebagainya. Kemudian masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, ingkanat hamilan, apabila dia dalam keadaan hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, maka masa iddahnya adalah pada saat kita yang bersangkutan melahirkan. Wa in kanat hailan, apabila dia tidak hamil, fa'iddatuha, tidak hamil dan ditinggal mati suaminya, fa'iddatuha arba'atu asyurin wa 'ashr, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Terus macam kedua adalah wanita yang ditinggal cerai oleh suaminya, ghairul mutawaffa, bukan karena meninggal, ya. Ingkanat hamilan, apabila dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya fa'iddatuha biwad'il hamli, melahirkan. Wa in kanat hailan, apabila dia tidak hamil,
Wahia min dawatil haidi, dia termasuk orang yang masih subur, masih menstruasi. Fa'iddatuha salah satu quru, 3 kali suci. Wahyal adhar, 3 kali suci. Wa in kana saghiratan au ayisatan fa'iddatuha salah satu asyurin. Apabila istri yang tinggal itu masih kanak-kanak, masih anak-anak. Sekarang pemerintah ingin memberantas perkawinan anak-anak. Zaman dulu itu perkawinan anak itu biasa. Ya. Sekarang ini oleh pemerintah bahkan sudah diatur dengan undang-undang ya. Paling muda orang untuk nikah itu adalah 19 tahun. Jadi paling tidak sudah tamat SMA gitu ya. Ini pembahasannya adalah apabila istri yang ditinggal, yang dicerai oleh suaminya itu masih anak-anak, sogirohtan ya, anak-anak kecil, artinya dia belum menstruasi. Anak-anak itu kan belum menstruasi. Au ayisatan, atau sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi, sudah tua. Wa'iddatuha salah satu asyhurin, maka idahnya adalah 3 bulan. Jadi idah itu macam-macam ya, macam-macam. Ada yang sampai melahirkan, ada yang menunggu 3 kali suci, ya. Ada 3 bulan. Ya. Nanti ada yang wanita ditinggal itu tidak ada idahnya, juga ada. Ya. Ya. Kita teruskan. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Sekarang ini kita bahas ini. Wal mutallaqatu lan utawi istri yang ditalak oleh suaminya qabla dukhuli, sebelum dukhul, artinya sebelum dikumpuli gitu ya. Belum dikumpuli mungkin tidak patut sebenarnya. Kalau dulu manten itu kan seringkali istri tidak patut itu, karena biasanya dulu ya, zaman dulu itu kan cerita-cerita itu kan ada semacam paksaan ya, paksaan dari walinya, apalagi walinya wali mujbir. Mujbir itu artinya wali yang bisa maksa, sehingga manten perempuannya itu ya setelah akad nikah dikumpuli suaminya tidak mau. Nah, ya. Itu sering terjadi dulu. Kalau sekarang sudah sepertinya tidak ada itu yang tidak patut, kecuali langka ya, langka. Jadi istri yang ditalak, tapi pada saat ditalak itu dia belum pernah dikumpuli, qabla dukhul. Biha kelawan mutallaqah iku la iddata, tidak ada iddah 'alaiha atas mutallaqah. Jadi tidak ada iddah. Ini khusus yang qabla dukhul ya. Itu dasarnya apa? Dasarnya adalah di bawah ini. Qala ta'ala, qala wasdawuh
sapa taala Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Al-Ahzab 49. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtum, apabila kamu menikahi siapa? Al-mu'minat, orang mukmin, mukminah. Thumma talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu mengkumpulinya. Massa ya massu itu kata-kata halus ya. Maksudnya di sini yo ngumpulin jima gitu ya. Jadi qabla antamassuhunna, maksudnya ini bawah ini antamassuhunna antujami'uhunna ya. Menjimaknya gitu. Fama lakum, maka tidak ada bagimu, alaihinna, atas mu'taddah, orang wanita yang diceraikannya itu, min iddatin, dari iddah, ta'tadunaha, yang mereka menunggu masa iddah, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Famatti'uhunna, maka gembirakanlah ya mereka ya. Artinya jangan dipersulit ya. Sarahan jamila ini dengan kesenangan yang bagus ya, itu. Jadi itu dalilnya adalah Al-Quran, tidak ada iddah. Tapi ini harus jujur ya, harus jujur. Ya, jangan-jangan sudah dikumpuli, ngakunya belum dikumpuli. Ya. Sekarang ini kan banyak orang tidak jujur. Ini harus jujur. Kalau ngomong belum dikumpuli, ya benar-benar belum dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli, artinya apa? Dia harus ya punya masa iddah. Harus ada masa tunggu sampai salah satu quru, 3 kali suci. Berikutnya, wa'iddatul amati, lan utawi iddahe budak perempuan. Amat itu budak perempuan. Kalau budak laki-laki abdun. Wa'iddatul amati, dan iddahnya budak perempuan bil hamli, dengan hamil, ka'iddatil hurrati, seperti iddahnya wanita merdeka. Yaitu apa? Wad'ul hamli, melahirkan. Wa bil aqra'i an ta'tadda bi qur'aini, dan apabila tidak hamil, bil aqra' itu dengan quru' itulah, an ta'tadda bi qur'aini, maka masa iddahnya adalah 2 kali suci. Jadi ini beda dengan wanita merdeka. Memang dalam banyak hal hak dan kewajiban budak itu separuhnya orang merdeka. Kalau orang wanita merdeka masa iddahnya 3 kali suci, maka budak perempuan itu bikur aini, dengan 2 kali suci. Ya. Dalilnya mana? Liqauli Umaro wa ibnihi radhiyallahu anhuma,
berdasarkan perkataan Sayyidina Umar dan putranya siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ta'tadul amatu bi qur'aini. Masa tunggu budak perempuan itu adalah 2 quru', 2 kali suci. Walam yungkir, dan tidak mengingkari alaihima atas iddah 2 kali suci itu sapa ahadun, seorang pun minas sahabah radhiyallahu anhum, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, tapi Umar, ya sudah barang tentu Umar berdasarkan pemahaman dari Quran dan hadis, maka beliau memberi putusan bahwa idahnya idahnya budak perempuan itu cukup 2 kali suci. Dan alhamdulillah keputusan Umar bin Khattab ini tidak ada seorang pun dari para sahabat itu yang mengingkarinya, ya. Fakana ijma'an, ya. Setelah demikian maka itu akhirnya menjadi ijma' kesepakatan ulama, ya. Makanya kita ini sumber hukum kita itu setelah Al-Quran dan hadis adalah ijma'us sahabah. Bali annaha 'ala nisfi min al-khurrati fi katsirin min al-ahkam. Kebijaksanaan ini diputuskan 'ala nisfi min al-khurrah, separuh dari orang merdeka, fi katsirin min al-ahkam, dalam banyak hal, dalam hukum-hukum, ya. Dalam hukum-hukum itu memang kebanyakan kalau hak dan kewajiban kewajiban hamba itu separuh dari kewajiban orang merdeka. Wa qiyasan 'ala 'abdi fi ja'li talaqihi tatliqataini. Wa qiyasan dan qiyas. Jadi setelah ijma' qiyas 'ala 'abdi atas hamba fi ja'li talaqihi, dalam hal talaknya, toliqataini, maka dia hanya talak 2, ya, talak 2. Kalau orang merdeka itu maksimal itu adalah talak 3. Ya. Kalau sudah talak 3 itu sudah tidak boleh nikah lagi dengan wanita itu. Tapi kalau hamba itu hanya 2 kali talak, ya. Jadi setelah 2 kali talak itu sudah boleh lagi nikah dengan mantan istrinya itu. Jadi dalam banyak hal, dalam banyak hukum, maka hak dan kewajiban hamba, baik hamba perempuan maupun hamba laki-laki, itu separuh dari orang yang merdeka, termasuk iddah, ya, masuk iddah. Tapi suhuri, jadi iddah dengan bulan, bukan dengan melahirkan, bukan dengan quru, ya, tapi lebih suhuri. Dan dengan iddah bulan, ya, 3 bulan anil wafati, dari wafatnya suami, anta'tadda bisahroini wa khamsi layalin. Maka masa iddah hamba perempuan itu adalah 2 bulan ditambah wa khamsi layal,
bisahraini wa khamsi layal. 2 bulan 5 hari 5 malam. Wa anit tolaki an ta'tadda bisahri wa nisfin. Dan dari talak cerai ya, an ta'tadda masa tunggu wanita itu bisahrin wa nisfin. Jadi 2,5 bulan. Ini penjelasan angka 3 ini bahwa kiasan ini juga berdasarkan kias, ya, kias. Ala zatil aqra, atas orang-orang yang idahnya pakai kuruk fintansif dalam pembagian setengah tansif. Nisfun itu setengah, tansif membuat setengah ya. Fa'in i'taddat bisahraini kana aula. Apabila dia menunggu iddah dengan 2 bulan, kana aula, itu lebih utama. Penjelasannya angka 4 ini li'annal ashur badlul aqra, karena iddah dengan bulan itu sebagai ganti dari kuruk, dari 3 kali suci. Wal hurratu ta'taddu bi salasati ashur, dan wanita merdeka itu ta'taddu masa iddahnya bi salasati ashur, dengan 3 bulan. Badlu salasati kuruk ya, sebagai gantinya 3 kuruk ya. Fakadzalikal aula bil amati an ta'tada sahraini badli qur'aini. Fakadzalika, yang dengan demikian al aula lebih utama bil amati dengan budak perempuan an ta'tada ing yen to ngitung iddah sahraini 2 bulan badlu qur'aini ya, sebagai ganti kuruk 2 kali kuruk. Dari sini barangkali ada pertanyaan ya. Kalau tidak kita lanjutkan karena sudah ganti pasal, meskipun masih iddah ya, masih iddah. Faslun utawi iki fasal wa yajibu lan wajib lil mu'taddati, bagi orang yang menunggu iddah ar-raj'iyati, yang bangsa raj'i ya. Jadi talak itu ada 2 macam. Talak raj'i, talak yang masih mungkin dirujuk ya. Yang kedua ada talak bain, talak yang tidak bisa dirujuk lagi ya. Ini lil mu'taddati ar-raj'iyati, artinya bagi wanita yang menunggu iddah yang talaknya raj'i gitu. Apa yang wajib? Apa as-sukna, tempat tinggal, wan nafaqatu, dan nafaqah. Artinya wajib bagi wanita yang menunggu habis iddahnya, iddah raj'i ya, itu wajib bagi mantan suaminya itu memberikan tempat tinggal dan nafkah. Jadi di dalam Islam itu hanya ada 2 hal, hak dan wajib. Ini contoh ya, suami istri. Kalau menjadi kewajiban suami, itu sekaligus menjadi haknya istri. Kalau kewajiban istri,
itu sekaligus menjadi haknya suami. Nah ini wajibu dan wajib lil mu'taddati bagi orang yang iddah itu. Wajib apa? Sukna wan nafaqah. Jadi meskipun sudah cerai, tapi karena raj'i ya, suami itu masih wajib memberikan tempat tinggal dan nafaqah ya, selama masa iddah. Ya, kewajiban suami ini sekaligus menjadi haknya istri. Wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqah. Wa yajibu lan wajib lil ba'ini bagi suami yang mentalak bain, bukan talak raj'i, apa as-sukna, wajib memberi tempat tinggal dunan nafaqah, tidak wajib memberi nafaqah. Jadi kalau talak raj'i, istri masih harus ya diberi tempat tinggal dan nafkah. Tapi kalau istri yang dicerai bain, talak bain, hanya wajib diberi tempat tinggal saja, tidak wajib nafkah. Apabila diberi nafkah ya baik-baik saja, artinya tidak wajib. Ya mungkin sunnah. Illa antakuna hamilan, illa kecuali antakuna ing yantono apa sapa al mu'taddah, orang istri yang menunggu masa iddah talak bain, ono iku hamilan, hamil, kecuali kalau yang ditalak bain itu dalam keadaan hamil. Kalau keadaan hamil gimana? Ini penjelasan di bawah ini, angka 5 ini. Ai fatajibu lahan nafaqatu aidon. Ai yaitu fatajibu, maka wajib laha bagi istri yang ditalak bain itu ya, apa an nafaqatu, nafkah aidon juga ya. Kalau dalam keadaan hamil kewajiban hanya memberi tempat tinggal. Tapi kalau hamil ya wajib memberi tempat tinggal dan nafkah juga. Wal aslu dan lan utawi asalnya fi hada, dalam hal ini iku qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'rufin au ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. At-Tolak 6, panjang ini. Artinya ini, askinuhunna, berikanlah tempat tinggal mereka, istri itu, min haitsu sakantum, yang layak sama dengan tempat tinggalmu. Jadi kalau suami itu tempat tinggalnya ya kelas menengah ke atas ya istri itu harus diberi tempat tinggal yang satu kelas ya, satu kelas. Jangan ya tidak layak gitu. Mentang-mentang sudah bukan istrinya diberi tempat tinggal yang tidak layak. Ini menyalahi Al-Qur'an ini. Askinuhunna min haitsu sakantum. Min wujdikum. Wujdikum itu artinya sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu ya bagus, kalau tidak mampu ya tidak bagus, tidak apa-apa. Ya, kalau miskin, tempat tinggalnya mungkin ukuran RSSS ya, rumah sangat sederhana ya,
ya adanya ya itu ya, rumah sederhana aja. Wala tudarruhunna, dan jangan sampai kamu membahayakannya. Wa litudayyiqu alaihinna. Biasanya ya manusia ya, sifat manusia itu kalau sudah bukan istrinya kemudian dia diterlantarkan itu dilarang oleh Al-Qur'an ya Allah. La tudarruhunna, jangan sampai membahayakan mereka. Litudayyiqu alaihinna, sehingga bekas istrimu itu menjadi miskin, melarat, sengsara. Wa in kunna, dan apabila mereka ya, wa in kunna kamu sekalian perempuan, ulatu hamlin. Jadi ini yang diajak bicara ini, wa in kunna itu wanita-wanita yang menunggu iddah ya. Ulatu hamlin, dalam keadaan hamil, fa'anfiqu alaihinna hatta yadukna, maka di samping ini dasarnya ya, di samping wajib memberi tempat tinggal, fa'anfiqu, maka berilah nafkah alaihinna, atas mereka, hatta yadukna, sampai dia melahirkan hamlahunna ya, kehamilannya. Fa in arda'na lakum, ya ini sudah habis iddahnya karena sudah melahirkan ya. Tapi setelah itu kan namanya seorang ibu punya anak itu kan menyusui. Ya, ini Al-Qur'an itu lengkap itu ya. Fa in arda'na, kemudian apabila mereka para wanita yang melahirkan iddah itu menyusui, lakum, untuk kamu. Dalam Islam sebenarnya kewajiban semua nafkah, termasuk nafkah mantan istri yang masih iddah, kemudian nafkah istri yang menyusui anak kita, itu semua menjadi kewajiban suami. Jadi fa'in arda'na itu wanita itu menyusui, lakum, untuk kepentinganmu. Fa'tuhunna, maka berikanlah mereka ujurahunna, upahnya. Karena sudah orang lain ya. Ini istri yang sudah ditalak bain, keadaan hamil, kemudian setelah dalam keadaan iddah itu dia berhak tempat tinggal dan nafkah. Tapi setelah melahirkan, maka tempat tinggal dan nafkah itu sudah tidak ada lagi ya. Tapi kan bekas istri itu ya, itu kan setelah melahirkan menyusui ya. Nah, dalam keadaan menyusui itu ya, maka seorang mantan suami itu harus membayar ongkosnya ya. Membayar ongkos. Itu kalau di Arab Saudi orang menyusui bayi itu agak usum itu, agak usum. Bahkan Nabi sendiri kan dulu disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah, ibu susuan ya. Itu mahal itu ya, ongkosnya mahal. Wa tamiru bainakum bima'ruf ya. Maka kamu harus merundingkan dengan baik-baik ya, dirundingkan ya. Jangan sampai terlalu murah. Itu makanan bayi yang paling ideal, paling bagus itu kan ASI, air susu ibu, itu paling top sudah, tidak ada bandingannya ya. Susu yang diramu bagaimanapun itu tidak mampu mengalahkan kualitas ASI, air susu ibu. Makanya itu mahal.
Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Wa in ta'asartum, apabila kamu mengalami kesulitan, ya, fasaturdi'u, maka hendaklah dimintakan untuk menyusui lahu bagi anak itu, bagi dia ukhra yang lainnya. Kalau secara musyawarah tidak ada kesepakatan, seorang mantan istri itu menyusui anaknya, ya, tidak ada kesepakatan, ya, maksudnya wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, maka dicarikan ibu yang mampu, ibu lain yang mampu menyusuinya, maksudnya gitu. Ini hanya penjelasan wujudikum tadi, ya. Wujudikum itu maksudnya sa'atikum wa taqatikum, ya, kemampuanmu dan kekuatanmu. Tudaruhunna, tu'zuhunna. Tudaruhunna itu membahayakan, itu tu'zuhunna, menyakiti mereka. Wa'tamiru itu musyawarah, tarodau itu saling ridho, gitu ya. Saling ridho. Jadi ibu yang menyusui ridho, kemudian mantan suami yang membayar itu juga ridho. Itu wa'tamiru, saling ridho. Ta'asartum abba. Ta'asartum itu maksudnya sulit, ya. Itu maksudnya aba. Aba itu menolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Aba itu menolak. Kullun minal walidaini ayyuwafiqal akhar. Ta'asartum itu tafsirnya adalah salah satu atau kedua-duanya itu tidak sepakat, ya, tidak sepakat, sehingga akhirnya ya, sepakat disusukan kepada ibu yang lain. Warawat Daruqutni wan Nasa'i. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni wan Nasa'i fi qissati Fatimah binti Qais, di dalam kisahnya Fatimah binti Qais. Itu seorang sahabat pada zaman Nabi. Kisah radhiyallahu anhuma, jadi dikisahkan khina talaqaha zaujuha tatliqatan kanat bakiyat laha annahu sallallahu alaihi wasallam qala laha innaman nafaqatu wa sukna liman tamlikur raj'ah. Jadi dalam kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma, khina talaqaha, tatkala menalak dia sapa zaujuha, suaminya, tatliqatan, satu talak, kanat bakiyat laha, maka dia telah talaknya telah tetap, ya. Ini mengadu. Jadi Fatimah binti Qais itu mengadu kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qala laha innaman nafaqatu was-sukna liman tamlikur raj'ah. Innaman nafaqatu angin setuhune nafkah, was-sukna dan tempat tinggal, iku liman wajib bagi orang tamlikur raj'ah yang memiliki talak raj'i, ya. Artinya nafkah dan sukna itu hanya diberikan kepada wanita yang ditalak raj'i, ya. Wa fi riwayat Abi Dawud qala laha la nafaqata laki illa antakuni hamilan. Dalam riwayat Abu Dawud, ya, qala laha, qala bersabda
Nabi laha kepada Fatimah binti Qais, la nafakota, tidak wajib nafkah, tidak ada hak nafkah lagi bagi kamu, karena ini mu'annas ya, Fatimah itu laki. Kalau muzakkar Muhammad itu laka. Illa kecuali antakuni, kecuali apabila kamu hamilan, dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil itu diberi nafkah. Jadi itu pasal yajibul tadi artinya as-sukna wan nafkah. Jadi kewajiban mantan suami yang menalak istrinya talak raj'i itu masih punya kewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah ya, yang raj'i. Tapi bagi yang talak bain ya, tidak wajib memberi nafkah. Yang wajib hanya memberikan tempat tinggal. Lil bain as-sukna dunan nafkah. Kecuali yang hamil tadi ya, hamil. Segera gitu karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Ini ilmu yang harus dilaksanakan oleh umat Islam ya. Karena ini ilmu ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Harus dipahami. Jangan mengingkari seperti ini. Jadi orang yang ya amit-amit, orang yang gampang menceraikan istrinya, kemudian dia tidak memberikan nafkah, itu dia dosa yang besar, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama makhluk. Apalagi namanya istri itu kan adalah ya orang dekat kita ya. Kalau sudah cerai berarti kan mantan orang dekat kita. Apalagi sudah punya anak, adalah orang yang berjasa kepada kita, telah melahirkan anak kita dan sebagainya. Kemudian tidak diberi nafkah, tidak diberi tempat tinggal yang layak, maka kita dosa dua kali. Dosa pada Allah menyalahi Al-Quran, dan dosa kepada sesama makhluknya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan zikir kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.